Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syaifuddin. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 sejarah peradaban Islam, yang nantinya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam di masa Rasulullah. Di sini kita mempunyai 3 pembahasan materi. Materi pertama, sebelum menjadi Rasul yang akan disampaikan oleh Fitriah. Yang kedua, masa dakwah di Mekah yang akan disampaikan Alifan Nurjannah. Dan yang ketiga, masa dakwah di Madinah yang akan disampaikan oleh Armila Istiqomah. Sebelum itu, mari kita simak latar belakang dari permasalahan ini yang akan disampaikan oleh Siti Mauridatul Hasanah. Kami persilakan. Latar belakang pada masalah ini adalah sebagai berikut. Islam adalah agama yang diajarkan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, beliau belum diangkat menjadi Rasul, dan bangsa Arab berkeyakinan menyembah berhala. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti bangsa Arab untuk menyembah berhala, padahal beliau belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu. Dan setelah beliau diangkat menjadi Rasul, para pemuka bangsa Arab menentangnya, bahkan mereka berlomba-lomba untuk membunuhnya. Kemudian beliau mendapat wahyu untuk berdakwah ke Madinah bersama Abu Bakar dan disusul oleh para pengikutnya. Sesampainya di Madinah, beliau disambut hangat oleh masyarakat Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Mereka disebut dengan kaum Ansor, dan para pengikutnya yang dari Makkah disebut dengan kaum Muhajirin. Demikianlah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, sehingga kita perlu menghargai perjuangan beliau dan para sahabat-sahabatnya. Dari fenomena sejarah ini, pemakalah perlu melakukan penelitian tentang Islam masa Rasulullah sebelum menjadi Rasul, dakwah di Makkah dan berdakwah di Madinah. Ya, kami lanjut dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Fitriah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Ayo. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau lebih tepatnya 29 Agustus 580 Masehi. Nabi lahir bertepatan pada saat adanya peristiwa Tahun Gajah. Apa sih Tahun Gajah? Tahun Gajah adalah di mana pasukan Abraha ingin mengejutkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, namun digagalkan oleh burung Uhud. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bernasab sangatlah istimewa. Beliau bernasab sampai tersambung hingga Nabi Adam SAW. Ayahnya bernama Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim, sedangkan ibunya bernama Aminah bin Wahib ibni Abdi Manaf ibni Zurah ibni Kilab ibni Murrah. Ayahnya meninggal pada saat Nabi Muhammad SAW di kandungan, 6 bulan di kandungan. Saat kecil Nabi diasuh oleh ibu susuannya, yaitu Halimah Asadiyah, karena pada saat itu orang Mekah berkeyakinan bahwa lingkungan desa sangat baik untuk anak-anaknya. Ayo. Nabi diasuh selama 5 atau 6 tahun oleh ibu susuannya. Setelah itu beliau dikembalikan ke ibunya. Namun tidak berselang lama, Ibunda Aminah menghembuskan nafas. Akhirnya Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Sayyidina Abdul Muthalib, kurang lebih 3 tahun. Saat diasuh oleh kakeknya, Nabi sangat diistimewakan. Kemanapun kakeknya pergi, Nabi selalu diajak oleh beliau.
Pada umur 8 tahun, kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Beliau berpesan pada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib itu adalah saudara kandung ayah Nabi. Saat dijaga oleh pamannya, tidak jauh lebih saat dijaga oleh kakeknya. Nabi sangat diistimewakan. Rasa kasih sayang paman beliau kepada beliau sangat lebih dari kasih sayangnya melebihi anak-anaknya. Saat muda Nabi bekerja menggembala domba. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi berdagang ke kota Syam dengan modal dari Khadijah. Pada saat inilah Khadijah mendengar dan mengetahui reputasi Muhammad SAW sebagai pemuda yang jujur, pedagang yang ulet dan amanah. Maka beliau mempercayakan Muhammad SAW untuk membawa dagangannya ke Syam, ditemani oleh budaknya bernama Masyarah. Perdagangan ini menghasilkan keuntungan yang tidak biasanya. Masyarah pun melaporkan kejadian ini kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah sangat mengagumi akhlak Nabi Muhammad SAW. Khadijah juga menilai bahwa Muhammad cocok untuk menjadi suaminya. Keinginannya untuk ini diceritakan kepada seseorang sahabatnya bernama Nafisah bin Munayah. Nafisah lalu menyampaikan maksud Khadijah ini kepada Nabi. Dan Nabi menyambutnya dengan gembira. Perkawinan dilaksanakan dengan mas kawin 20 ekor unta betina di hari perkawinan mereka. Khadijah mengadakan walimah dengan bersedekah kepada fakir miskin. Bahkan ketika ibu susu Nabi Muhammad SAW, Halimah datang, Khadijah menghadiahkannya 40 ekor kambing sebagai rasa terima kasih telah pernah mengasuh Muhammad SAW, yang kini sudah menjadi suaminya. Nabi diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun bersama diturunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Perjalanan dakwah Nabi sangatlah sulit di awalnya, sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Dilanjut dengan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Alifan Nurjana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa Rasulullah, yaitu di Barau di Mekah. Nah, pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, malaikat Jibril turun di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran, yakni ajaran Islam. Nah, pada fase Mekah ini, fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad dengan suku yang sama, yakni suku Quraisy. Secara umum, dakwah Nabi Muhammad adalah menggunakan atau menonjolkan dengan kepemimpinan, bukan kenabian. Nah, ada dua fase atau dua cara, yaitu secara diam-diam atau sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, Nabi Muhammad melakukan penyiaran agama Islam ini dengan diam-diam, yaitu di lingkungan sendiri, yaitu keluarga dan para sahabat. Orang yang masuk Islam, yakni istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zaid bin Harith, Bilal, dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akhirnya disebut atau dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Untuk yang secara terang-terangan, beberapa lama kemudian akhirnya turunlah perintah agar dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Tetapi semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak pula rintangan dan halangan yang dihadapi Nabi Muhammad ini. Karena banyak yang pertentangan sampai terjadi kekerasan dan bujuk rayu dari yang menentang tadi dan setiap menghalanginya. Nah, alasan faktor pendorongnya, kaum
Quraisy menentang agama Islam, yaitu satu, pertama tidak bisa membedakan mana yang tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua yakni Nabi menyeru hanya kepada kaum bangsawan dan hamba saya. Yang ketiga, para Quraisy tidak menerima tentang kebangkitan kembali serta pembalasan di hari akhir atau di hari kiamat atau di akhirat nanti. Ya, untuk yang keempat, taklid kepada nenek moyang, yaitu masih percaya dengan agama nenek moyang. Yang kelima yakni pemahat dan penjual patung itu menganggap Islam itu sebagai penghalang rezekinya. Nah, meskipun banyak rintangan dan halangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, itu tidak akan membuatnya pantang menyerah untuk terus menyiarkan agama Islam ini. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjut dengan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Armila Istiqomah. Kami persilakan. Armila Istiqomah akan menerangkan tentang masa dakwah di Madinah. Nabi Muhammad meninggalkan kota Makkah pada malam 27 Syafar 2 tahun 14 kenabian atau 12 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah merupakan kehendak dan juga perintah dari Allah dengan tujuan agar penyebaran agama Islam dapat berkembang lebih pesat lagi. Di Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah daripada penduduk Makkah. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sukacita. Orang-orang Madinah berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Hal pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah 1. Pembentukan sistem kemasyarakatan. Langkah-langkah perubahan sosial yang dilakukan Rasulullah yaitu yang A. Pembangunan Masjid Nabawi. Karena masjid adalah peradaban umat Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memerintahkan agar dibangun masjid tersebut. Yang kedua, yang B, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin dan Ansor melebihi ikatan persaudaraan karena pertalian darah sebab ikatan berdasarkan iman. Yang C, yang ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslim dan kaum non-muslim. Nabi melakukan satu kesepakatan kepada mereka semua untuk terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian. Yang kedua, dalam bidang politik, Nabi merumuskan piagam Madinah yang berlaku untuk seluruh penduduk Yathrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam ini disebut Ibnu Hisham sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah. Isi dari Daulah Islamiyah adalah: yang pertama, setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah. Isi dari Daulah Islamiyah adalah: yang pertama, setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun non-muslim Yahudi, untuk saling membantu. Sudah. Ya, sekian dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.